Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan Christmas lesson, pelajaran rohani melalui peristiwa Natal. Dan renungan hari ini saya beri judul Pahala bagi Orang Saleh. Lukas 1 ayat 5-7 berkata demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Alkitab mencatat ada seorang imam bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet yang merupakan keturunan Harun. Berarti merekanya adalah orang Lewi, yaitu suku bangsa yang dipilih untuk melayani Tuhan. Dan ternyata Zakaria ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani di bait Allah. Bahkan masuk melayani bukan hanya di ruangan kudus, tapi ruangan maha kudus. Dan di sana kemudian dia ketemu dengan Tuhan melalui malaikatnya yang menyampaikan pesan kepadanya. Oh, ini sebuah kehormatan kalau kita bisa dipakai Tuhan. Apalagi Tuhan menyatakan diri kepada kita. Haleluya. Lagi pula kita tahu Zakaria dan Elisabet ini adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Mereka melahirkan keturunan ilahi yang sering berkhotbah supaya orang-orang Israel bertobat. Dan tentu sangat berbahagia kalau kita dipercaya untuk melayani dan punya keturunan ilahi yang diurapi dan dipakai Tuhan. Dan hal itu timbul karena mereka adalah orang yang saleh, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya beragama, tapi mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 istilah yang digunakan untuk kehidupan mereka. Yang pertama, benar di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali kita merasa diri benar di hadapan manusia. Kita menyalahkan orang, kita membela diri. Tapi di hadapan Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi lihat Zakaria dan Elisabet. Dia benar di hadapan Tuhan. Hidupnya transparan. Apa yang ada di luar berasal dari dalam. Apa yang ada di dalam ditunjukkan keluar. Kadang-kadang ada orang yang pakai topeng. Ya, di luar kelihatan rohani, di dalam kelihatan rohana. Satu kali ada seorang Kristen dari gereja aliran Pentakosta. Kalau Pentakosta itu kan biasanya nggak boleh ngerokok, saudara. Tapi satu kali dia berdiri di depan tokonya lagi ngerokok. Kebetulan ada seorang jemaat yang sepeda motor. Kok ngerokok sih bapak itu yang suka pelayanan di gereja? Langsung dia berhentikan motornya. Dia bilang, apa kabar Pak? Kaget orang ini saudara sekalian. Tapi udah terlanjur. Dia udah pegang rokoknya tersebut. Tiba-tiba pendeta juga naik motor lewat jalan itu. Nah, ini orang yang naik motor pertama iseng dipanggil. Pak Pendeta, mampir. Mampir saudara-saudara. Waduh, orang ini kaget. Akhirnya dia mundur-mundur. Dia matikan rokoknya itu dengan cepat-cepat. Lalu masukkan puntungnya itu ke dalam saku celananya. Lalu ketika pendeta turun menyalami, apa kabar? Pak, orang ini merasa kok ada rasa panas di sini rupanya. Tadi matikan apinya belum benar, saudara sekalian. Dan akhirnya dia tepuk-tepuk itu celananya yang ada puntung api di dalamnya. Dan dia bilang, Pak, kita sebagai orang Pentakosta harus selalu berapi-api, katanya. Sampai dia matikan apinya. Lah ini nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan ingin agar kesalehan kita bukan di depan manusia, tetapi karena kita takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup mereka saleh karena mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah. Artinya taat kepada firman. Kita ini harus belajar, rajin baca Alkitab, membaca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Bangsa Israel karena nggak taat, jalan dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan 40 tahun malah mati di padang gurun. Coba kalau mereka taat, 40 hari ada udah nyampe saudara sekalian.
Petrus menangkap ikan gagal sepanjang malam. Tapi karena dia taat waktu Yesus bilang tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu sudah siang. Dan Petrus bilang kamu kan tukang kayu, aku kan nelayan. Mestinya kan mikirnya gitu. Tapi udahlah karena engkau yang nyuruh aku taat. Waktu kita taat di sanalah Tuhan memberikan berkat. Saudara, biar kita hidup saleh seperti Zakaria dan Elisabet. Taat kepada perintah Tuhan. Nanti ada berkat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, tidak bercacat. Artinya hidupnya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Hidupnya jadi berkat bagi masyarakat. Orang tahu keduanya adalah orang saleh. Bukan cuma agamawi tapi rohani. Saya percaya hati yang bertobat itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan kalau kita sungguh-sungguh bertobat, ada perbuatan-perbuatan yang baik, tidak tercela, tidak mempermalukan nama Tuhan. Lah ini orang ngaku diri Kristen, utang kagak mau bayar. Ngaku diri Kristen, tipu sana, tipu sini. Gosip sana, gosip sini, hoax sana, hoax sini. Ini ngakunya diri Kristen, tapi kalau lagi cerita kepahitan yang dia munculkan, barisan sakit hati ini. Lah gimana kita bisa jadi berkat, saudara? Saya percaya ada pahala bagi orang yang hidupnya saleh, yang benar di hadapan Tuhan, yang taat kepada setiap ketetapan Tuhan, yang tidak bercacat, tidak bercela, jadi berkat bagi masyarakat. Nah, tapi kita lihat di sini, walaupun mereka orang yang saleh, mereka itu punya masalah. Tidak punya anak karena Elisabet mandul pada mereka sudah lanjut umur. Dan pada waktu itu mandul dianggap aib, dianggap dosa, dianggap tidak diberkati Tuhan. Jadi walaupun mereka itu imam, pelayan Tuhan, mereka diremehkan. Mungkin ada orang yang memandang sebelah mata. Katanya suka berdoa, katanya imam, pelayan Tuhan. Mana kok nggak diberkati Tuhan? Saudara, dari sini kita perlu belajar. Bahkan orang yang percaya Tuhan, yang cinta Tuhan, tidak luput dari masalah. Tetapi seperti teladan Zakaria dan Elisabet, tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Sebetulnya masalah akan dialami oleh semua orang. Saudara percaya Yesus, saudara mengalami masalah. Saudara tidak percaya Yesus juga, saudara akan mengalami masalah. Tapi bedanya begini, orang yang tidak percaya Yesus mencoba memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri. Tapi orang yang beriman kepada Yesus mengatasi masalah dengan pertolongan Tuhan. Dan dengan Tuhan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Kalau saudara sedang mengalami masalah, tetap setia. Kenapa? Ada waktunya Tuhan menolong, ada waktunya Tuhan menjawab. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makanya kita harus tekun, setia, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Beberapa waktu lalu saya mendoakan satu keluarga jemaat. Asalnya mereka dari Jakarta, lalu pindah ke Bandung sekian tahun yang lalu karena masalah pekerjaan. Ngalami keterpurukan lah secara ekonomi. Lagi mulai bangkit, COVID datang, saudara-saudara. Waduh, repot lagi. Tapi mereka di Bandung itu setia, mulai datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mulai membuka bisnis yang diperkirakan bisa menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Satu kali ada tantangan janji iman untuk membangun The Journey, Museum Kisah Alkitab Modern. Dan dalam situasi yang sebetulnya belum terlalu bagus secara ekonomi, suaminya menulis formulir janji iman, saya mau nyumbang 50 juta rupiah. Istrinya lihat itu, dia bilang, "Pah, apa nggak kekecilan? Habis mau nyumbang berapa? Tambahin aja nolnya dikit, 1 katanya." Jadi kalau tambah 01 kan 50 jadi 500 juta. Waduh, ini rupanya istri beriman. Oh gitu ya, ya udah. Dia tulis demikian. Dan dia bersaksi setelah itu Tuhan memberkati usahanya. Saudara, usahanya menyewakan kontainer pendingin ya untuk makanan, misalnya untuk makanan yang dibekukan, untuk dimsum, untuk ayam, untuk apa, dan dia sewa tempat yang luas dengan mesin-mesin pendingin yang besar sehingga banyak orang yang kalau perlu yang seperti itu nggak usah beli masing-masing karena sudah ada penyewaan mesin pendingin.
Dan saudara tahu, hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Bahkan balik lagi ke Jakarta dalam kondisi ekonomi lebih bagus. Di Bandung usahanya juga tetap jalan, dan saya diminta untuk mendoakan rumah baru yang bagus, yang besar, yang lengkap. Dan ini terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saya saksikan ini sedang mengikuti doa pagi, tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup saleh, tetap melayani Tuhan, tetap menabur di ladang Tuhan. Karena walaupun kita lagi ngalami masalah, kalau kita tekun, setia mengandalkan Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kalau kita ditolong Tuhan, kita juga ingin jadi saluran berkat, menolong banyak orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, mari kita hidup saleh karena ada pahala bagi orang yang hidupnya saleh dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pesan-pesan Natal ini sungguh-sungguh menuntun kami makin hari, makin rohani, makin mengandalkan Tuhan, dan makin hidup saleh di hadapan Tuhan. Berkat atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.